Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Mukasyafatul Qulub bab 7 menerangkan tentang lupa kepada Allah, kefasikan dan kemunafikan. Datang seorang perempuan kepada Hasan al-Basri, berkatalah dia, sesungguhnya anak perempuanku yang masih sangat muda telah mati dan aku ingin untuk melihatnya di dalam tidur. Maka aku datang kepadamu agar kau ajarkan kepadaku apa yang dapat aku buat sebagai perantara untuk dapat melihatnya, wahai Hasan al-Basri. Lalu diajarkanlah oleh Hasan al-Basri perempuan itu, dan dia dapat bermimpi melihat anaknya, yang pada anak-anaknya itu ada pakaian dari aspal, pada lehernya terdapat rantai dan kakinya terikat. Diceritakanlah hal itu kepada Hasan dan bersedih hatilah Hasan. Selang beberapa waktu Hasan bermimpi melihatnya, berkata dia kepada perempuan itu, anakmu telah berada di dalam surga dan pada kepalanya terdapat mahkota. Hai Hasan, tidakkah engkau mengenalku? Aku adalah anak putri dari seorang perempuan yang datang kepadamu dahulu dan mengatakan begini kepadamu. Berkatalah Hasan kepadanya, apa yang menjadikanmu dalam keadaan yang aku lihat hari ini? Lalu dia menjawab, ada seorang laki-laki lewat pada kami, dia membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sedang dalam kuburan itu ada 550 orang dalam siksaan. Lalu dipanggillah, hilangkanlah siksa dari mereka berkat bacaan selawat laki-laki tersebut. Sebab bacaan selawat seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW, mereka mendapatkan ampunan. Lalu kalau ada orang yang membaca selawat pada Rasulullah, untuk Rasulullah sejak 50 tahun, bagaimana? Apakah kita tidak akan mendapatkan syafaat Rasul? Nah, begitu agungnya selawat. Jangan sekali-sekali meremehkan selawat kepada Rasulullah. Itu adalah sebagai pembuka tentang bab 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kamu bermaksiat seperti orang-orang yang telah lupa mereka kepada Allah. Lupa kepada Allah yakni meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan apa yang menjadi kebalikannya, bersenang-senang dengan kesenangan dunia serta condong kepada tipu daya dunia. Itu yang disebut dengan lupa kepada Allah, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 19. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Beliau bersabda, sesungguhnya orang mukmin tujuannya adalah dalam salat dan berpuasa. Tujuannya adalah di dalam salat dan berpuasa. Sedang orang munafik tujuannya adalah makan dan minum seperti binatang dan meninggalkan ibadah serta salat. Semua mereka tinggalkan. Orang mukmin disibukkan dengan sedekah dan mencari ampunan Allah, sedang orang-orang munafik disibukkan mereka dengan kerakusan dan panjang angan-angan, tidak pernah cukup. Itu orang-orang munafik itu. Orang mukmin putus harapan dari setiap orang, yang mereka tidak pernah menaruh harapan kepada manusia kecuali kepada Allah. Sedangkan orang-orang munafik tetap berharap kepada selain Allah. Orang-orang mukmin menyodorkan hartanya demi agama Allah, sedangkan orang-orang munafik menyodorkan agamanya untuk kepentingan harta. Alhamdulillah. Orang-orang mukmin merasa aman dari semua orang kecuali kepada Allah. Mereka sangat takut, menggigil
keluar air mata mereka jika mendengar cerita tentang neraka, bergetar lutut mereka orang-orang mukmin. Sedangkan orang-orang munafik takut kepada semua orang, tapi mereka tidak pernah takut kepada Allah. Orang mukmin berbuat baik tetapi masih tetap menangis, sedang orang-orang munafik berbuat jahat tetapi masih bisa tertawa. Orang-orang mukmin suka menyendiri dan berkhalwah, berada dalam keadaan sepi untuk berzikir, tafakur kepada Allah. Sedang orang-orang munafik suka bercampur dan dalam rombongan-rombongan. Orang-orang mukmin menanam dan khawatir kerusakannya, sedang orang munafik mencabut dan mengharapkan panen. Bagaimana bodohnya mereka. Terakhir, yaitu orang-orang mukmin akan memerintah dan melarang menurut siasat keagamaan serta berusaha kebaikan. Sedangkan orang-orang munafik memerintah dan melarang karena kepemimpinan serta merusak. Bahkan dia memerintah yang mungkar dan melarang yang ma'ruf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-munafiqun wal-munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yanqabiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum Innal munafiqina humul fasiqun Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara dar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Nah, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknat mereka dan bagi mereka azab yang kekal. Surat At-Taubah. Na'udzubillahi min dzalik. Allah juga berfirman, Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam seluruhnya. yakni kalau mereka mati dalam kekufuran dan kemunafikan mereka. Allah memulai dengan menyebutkan orang-orang munafik karena mereka lebih jelek daripada orang-orang kafir, tetapi menjadikan tempat mereka seluruhnya adalah neraka. Innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada tingkat paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-sekali tidak akan mendapat seorang pertolongan pun bagi mereka yang munafik. Sobat sekalian, kata munafik adalah diambil dari kata nafiqa. Nafiqaul yarbu, liang binatang seperti tikus,
kakinya lebih panjang dari tangannya, ekor dan telinganya lebih panjang kalau dibandingkan dengan tikus. Nah, disebutkan bahwa yarbu memiliki dua buah liang, sebuah disebut nafiqah dan sebuah lagi disebut dengan qasiyah. Dia bisa menampakkan dirinya pada liang yang satu dan keluar dari yang lain. Karena itulah orang munafik disebut dengan munafik, sebab mereka menampakkan dirinya bahwa dia seseorang yang Islam, tetapi dia keluar dari Islam itu ke arah kafir. Alhamdulillah. Jadi dalam sebuah hadis perumpamaan orang munafik, mereka adalah seperti seekor kambing yang kau lihat berada di antara dua kelompok dari kawanan kambing. Suatu saat ia berjalan menuju kelompok yang ini dan pada saat yang lain ke arah kelompok yang ini. Dia tidak menetap pada satu dari kedua kelompok tersebut karena dia adalah kambing yang asing dan bukan dari golongan dua kelompok itu. Nah, demikianlah orang munafik. Orang munafik seperti itulah mereka. Dia tidak menetap bersama kaum muslimin sepenuhnya dan juga tidak bersama orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah menciptakan neraka dan dia memiliki 7 buah pintu. Allah berfirman, laha sab'ah abwab. Jahannam itu memiliki 7 pintu. Surat Al-Hijr ayat 44. Dari besi yang dipenuhi dengan laknat. Alhamdulillah. Luarnya tembaga dan dalamnya adalah timah. Pada dasarnya terdapat siksa dan atasnya terdapat kemurkaan. Sedang buminya adalah dari tembaga, kaca, besi dan timah. Api berada di atas penghuninya, api di bawah mereka, api di sebelah kanan mereka, dan api di sebelah kiri mereka. Semua tingkatnya, sebahagian berada di atas sebahagian yang lain. Dan Allah menyediakan bagi orang-orang munafik tingkat yang paling bawah dari tingkat-tingkatan itu. Alhamdulillah. Sesungguhnya Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu bersabdalah Rasulullah, wahai Jibril, sebutkanlah sifat neraka dan panasnya padaku. Berkatalah Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan neraka lalu menyalakannya selama 1000 tahun sehingga menjadi merah, kemudian menyalakannya lagi 1000 tahun sehingga menjadi putih, kemudian menyalakannya lagi 1000 tahun sehingga menjadi hitam. Jadi ia adalah hitam gelap. Demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan hak sebagai Nabi, seandainya sebuah pakaian dari pakaian-pakaian penghuni neraka tampak pada penduduk bumi, tentu mereka mati seluruhnya. Seandainya setimba dari minuman mereka dituangkan kepada air di bumi, maka seluruh bumi tentu mati. Orang yang mencicipinya semua mati. Seandainya satu dirak dari rantai yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'a. Setiap dirak panjangnya adalah dari dunia timur sampai dunia barat. Dirak maksudnya adalah rantai, cincin dari satu cincin ke cincin yang lain, panjangnya dari dunia timur sampai dunia barat, diletakkan di atas gunung-gunung dunia, tentu menjadi hancur. Jika rantai itu diletakkan di atas gunung, maka melelehlah semua gunung. Dan seandainya seorang laki-laki, seorang manusia masuk ke neraka, kemudian dikeluarkan dari dalamnya ke bumi, tentu mati penghuni-penghuni bumi ini karena kebusukan baunya. Ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bertanya kepada Jibril dan bersabda, ya Jibril, terangkanlah padaku sifat-sifat pintu Jahannam. Adakah dia seperti pintu-pintu kami ini
Berkatalah Jibril, ya Rasulullah, tidak, tapi dia merupakan beberapa tingkat. Sebahagiannya lebih rendah dari sebahagian yang lain. Dari pintu yang satu ke pintu yang lain adalah sebagai jarak perjalanan 70 tahun. Setiap pintu dari pintu-pintu itu lebih panas daripada pintu yang ada di bawahnya dengan 70 kali lipat. Beliau juga bertanya kepada Jibril tentang penghuni-penghuni dari pintu-pintu ini. Lalu Jibril menjawab, adapun yang terbawah adalah orang-orang munafik dan namanya adalah Al-Hawiyah, seperti firman Allah Ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfali minad nar, sesungguhnya orang-orang munafik di dalam tingkat paling bawah dari neraka. Yang kedua, di dalamnya terdapat orang-orang musyrik, sedang namanya adalah Jahim. Yang ketiga, di dalamnya adalah orang-orang golongan Sabi'in, sedang namanya adalah neraka Sakar. Dan yang keempat, di dalamnya adalah Iblis alaihin, dan orang-orang yang mengikuti Iblis dari golongan Majusi. Sedangkan namanya adalah Ladha, pintu kelima. Di dalamnya adalah orang-orang Yahudi, sedang namanya adalah Al-Hutamah. Pintu keenam, di dalamnya adalah orang-orang Nasrani, sedang namanya adalah As-Sa'ir. Kemudian Jibril menahan pembicaraannya. Maka Rasulullah SAW bertanya, mengapa tidak kau ceritakan tentang penghuni pintu ketujuh, wahai Jibril? Berkatalah Jibril, janganlah engkau bertanya padaku tentang itu, ya Muhammad. Beliau bersabda kepada Jibril, ceritakan padaku tentang penghuni pintu yang ketujuh itu. Berkata Jibril, di dalamnya adalah pemilik dosa-dosa besar dari umatmu yang telah mati dan belum bertaubat. Meneteslah air mata Rasulullah. Nah, kecintaan Rasul kepada kita. Diriwayatkan sesungguhnya ketika turun ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa im minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun dari kamu melainkan mendatangi neraka itu, menjadi besarlah kekhawatiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, dan beliau menangis dengan tangisan yang sangat keras. Orang yang ma'rifah kepada Allah dan mengenal kekuasaan Allah dan kepercayaannya kepada Allah, tentu mereka akan takut kepada Tuhannya dengan sepenuh ketakutan dan menangisi dirinya dari kesalahannya sebelum dia melihat penderitaan-penderitaan ini, serta melihat nyata perkampungan yang menakutkan dan menyengsarakan ini. Juga sebelum semua bentuk tutup rahasia dirusak dan dia dihadapkan pada Tuhan yang melaksanakan siksa dan maha perkasa. Lalu dia diperintahkan ke neraka karena banyak orang tua yang memanggil di neraka, aduh ubanku. Banyak pemuda manggil-manggil di neraka, aduh mudaku. Dan banyak perempuan yang manggil-manggil di neraka, aduh maluku. Aduh terbukanya rahasiaku. Mereka benar-benar semua muka dan tubuh menjadi hitam, punggung-punggung menjadi patah, lalu tidak dimuliakan mereka yang tua dan tidak dikasihani mereka yang kecil, serta tidak ditutupi mereka yang perempuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami dari neraka-Mu, dari siksa yang sangat pedih. Ya Allah, jauhkanlah kami dari amalan yang mendekatkan kami kepada neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu walaupun kami tidak layak, ya Allah, bersama dengan orang-orang yang berbuat baik dengan rahmat dan karunia.
Ya Allah yang Maha Agung, Ya Allah yang Maha Pengampun, kami tidak sanggup menahan azab di neraka. Ya Allah, tutuplah celah-celah kami, amankanlah ketakutan-ketakutan kami, dan hindarkanlah kami dari kesalahan-kesalahan kami, serta jangan Engkau buat malu kami di hadapan-Mu, ya Tuhan yang paling menyayangi dan yang menyayangi. Semoga Allah mencurahkan rahmat atas Tuhan kami Nabi Muhammad, kepada keluarga dan sahabatnya sekalian. Wassallallahu wasallam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.